Shalom good readers. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, ayatnya sedikit. Ya, saya rasa kebangetan ya kalau nggak sampai dibaca semuanya ya. Dan kita akan merenungkan pada bagian ini. Nah, kalau kemarin kita melihat Elia yang keok begitu, lalu kemudian dia bangkit kembali, lalu dikasih tugas misi sama Tuhan yang baru, yaitu mengurapi Elisa bin Syafat sebagai penggantinya dia. Nah, kita akan melihat bagaimana Elia memanggil Elisa. Kalau kita lihat di sini, ketika itu Elisa sedang membajak sawah lah kira-kira gitu, sedang membajak ladangnya begitu dengan dua pasang lembu. Lalu kemudian ia eh, dipanggil oleh Elia untuk mengikuti dia dan terutama adalah untuk menggantikan dia. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Ia pulang terlebih dahulu ke rumahnya, dia minta pamit kepada orang tuanya dan bapaknya dan mamahnya. Diizinkan oleh Elia karena memang kemungkinan besar setelah dia pamit, dia tidak akan pernah lagi mungkin menjumpai kedua orang tuanya. Nah, yang kedua dilakukan oleh Elisa cukup ekstrim menurut saya. Kenapa? Karena ketika dia kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21, ia mengambil pasangan lembu itu yang sebagai sumber daripada pembajakannya dia, membajakin tanah, ladang dan segala macam, menyembelihnya dan memasaknya dengan bajak, artinya dengan bajak lembu sebagai kayu apinya. Dengan kata lain, Elisa benar-benar totalitas. Dia menyembelih hewan yang biasa untuk dia bekerja, bahkan kayu bajak pun dipakai untuk membakarnya. Artinya Elisa tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan dalam kehidupannya selain kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Elisa totalitas hidupnya mau mengikut Tuhan. Nah, ikut readers, pada hari ini kalau kita boleh renungkan, apakah kita ini termasuk orang yang totalitas ikut Tuhannya atau yang setengah-setengah ikut Tuhannya? Kalau lagi enak, lagi happy, kita ikut Tuhan, atau sebaliknya, kalau lagi suwe, lagi sial, lagi apes, kita ikut Tuhannya sungguh-sungguh totalitas. Kita nangis-nangis sama Tuhan, tolong dong ini bagaimana, dan bagaimana. Waktu punya kerjaan, gajinya bagus segala macam, kasih persembahan kepada Tuhan, ke gereja, ikut ibadah online, itu setengah-setengah. Begitu pekerjaannya stop total, barulah dia baca firman Tuhan, baca renungan, berdoa pagi-pagi, minta pertolongan Tuhan. Barulah totalitas. Mungkin banyak di antara kita yang ikut Tuhannya modelnya begini. Maka tidak mengherankan karya Tuhan dalam kehidupan kita tidak ada. Karya Tuhan dalam kehidupan kita ya setengah-setengah juga, nanggung. Dibilang jadi enggak ya enggak juga gitu ya. Oleh karena itu good readers, pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah kita termasuk Elisa, berani meninggalkan sesuatu, berani membakar sesuatu, tanda petik membakarnya ya. Artinya meninggalkan orang yang kita sayangi supaya totalitas, meninggalkan hobi kita, meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi kita sukai. Dan kita juga totalitas ketika ikut Tuhan. Kita berani menghilangkan sesuatu yang juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan apakah hari ini saya termasuk orang yang totalitas atau orang yang cuma asas manfaat. Ketika saya butuh, saya bertanya kepada Tuhan, saya membutuhkan Tuhan, saya berlutut kepada Tuhan. Tetapi ketika saya sudah terpenuhi kebutuhan saya, maka Tuhan kita lupakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.